Bab 331, memasuki Gunung Siwanda, tidak ada jejak. Ada ratusan ribu gunung, biksu yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang berusaha keras untuk menjadi abadi. Semua orang, mereka penuh dengan cinta, seperti daun bawang, mencoba menerobos alam. Itu dipanen oleh cencangan batch demi batch. Perluasan dan pengembangan ladang yang tak terkalahkan tidak dapat dipisahkan dari para pekerja migran yang dibudidayakan secara diam-diam ini. Dan cencangan telah menjadi kapitalis jahat itu. Dia serakah dan tak terkendali, merampok lemak rakyat. Bekerja keras untuk saudara untuk berkultivasi, percaya pada saudara, menjadi abadi dan mendapatkan kehidupan abadi. Apa slogan kita? Cantik, cantik, kaki panjang. Salah, itu abadi. Secara keseluruhan, Siwandasan memiliki suasana yang baik. Gu Yuan membawa 3 kaisar abadi ke negara hantu dari pintu keluar yang terbuka. Setelah menanyakan tentang situasinya, dia menuju Gunung Siwanda. Karena pertanyaan dari negara hantu. Wilayah abadi 9 provinsi ini memang terlalu lemah untuk melihat yang abadi. Saya hanya mendengar bahwa ada bagian dari serangan silang para dewa selama ribuan tahun. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai keabadian. Dan baru-baru ini mencapai keabadian. Dia adalah Bai Yue, pelindung dao surgawi di wilayah abadi Kyushu. Terutama guru Bai Yue, pemain yang tak terkalahkan di dunia, cencangan, bahkan lebih terkenal di seluruh wilayah abadi Kyushu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Bahkan anak berusia 3 tahun telah mendengar tentang perbuatan cencangan. Jadi, cencangan ini telah menjadi santo pelindung wilayah abadi 9 provinsi. Oleh karena itu, jika Anda ingin berperang dan menduduki wilayah abadi 9 provinsi, dan memenangkan asal-usul wilayah abadi, maka kita harus berurusan dengan cencangan. Tentang seberapa kuat cencangan, Gu Yuan hanya mendengarnya untuk saat ini, dan belum benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri. Setelah itu, Gu Yuan membawa ketiga orangnya ke Gunung Siwanda. Dia tahu kekuatan cencangan dengan baik, jadi dia membawa 3 bawahan dan sepenuhnya menahan semua kultivasi. Tidak pernah memperlihatkan aura yang kuat, tanpa sengaja melangkah ke alam tak terkalahkan. Di wilayah tak terkalahkan, tentu saja, mereka berempat menikmati paket hadiah pengalaman kematian tanpa menyadarinya. Aku hanya merasakan momen trans yang tidak dapat dijelaskan. Segera setelah itu, aku merasakan aura abadi yang agung muncul dari alam tak terkalahkan. Gu Yuan terkejut. Aku tidak menyangka akan ada tanah abadi tingkat atas di 100.000 gunung ini. Ketiga pria itu mengangguk. Tentu saja tidak masalah. Itu hanya tanah peri, dan ada juga alam hantu. Tidakkah mereka berpikir seberapa besar tanah abadi ini di domain abadi tingkat pertama? Tetapi mereka tidak tahu bahwa saat mereka melangkah ke alam tak terkalahkan, itu sudah terekspos. Bagaimanapun, begitu dia datang, dia membawa hadiah besar untuk cencangan, serta nilai domain dan peti harta karun ikan asin. Bahkan cencangan tidak mau memperhatikan. Dan saat ini, kekosongan itu seperti air yang tenang, dengan lingkaran riak. Segera setelah itu, cencangan muncul. Dia berdiri di langit, sepenuhnya menyatu dengan langit dan bumi. Bahkan jika dia berdiri di depan Gu Yuan dan yang lainnya, selama cencangan tidak ingin mereka melihatnya, maka Gu Yuan dan yang lainnya tidak dapat melihat diri mereka sendiri sama sekali. Orang-orang ini, cencangan menyipitkan matanya, 1 raja abadi dan 3 penguasa abadi, yang asal-usulnya tidak diketahui. Setidaknya sebelum kenaikan Kyushu, mustahil bagi mereka untuk datang ke wilayah abadi Kyushu. Jadi, mereka tiba setelah kenaikan di Kyushu. Namun,
Bai Yue tidak menetapkan pintu masuk wilayah abadi 9 provinsi di 100.000 gunung. Gapa orang-orang ini datang dari luar Gunung Siwanda? Chen Chang'an tidak mengerti. Tentu saja, dia belum menembak Gu Yuan untuk sementara waktu. Mari kita tunggu dan lihat apa tujuan mereka datang ke Gunung Siwanda. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Bai Yue. Chen Chang'an menyentuh dagunya dan bergumam. Laut Bintang Kematian, pintu masuk ke wilayah abadi Kyushu. Bai Yue dan Kaisar Abadi Yihai akhirnya tidak bisa menunggu. Kaisar Abadi Yihai berkata dengan sungguh-sungguh. Rekan Taois babi sudah lama tidak kembali. Kemungkinan besar terjadi sesuatu. Aku akan pergi melihatnya. Bai Yue tampak serius dan mengangguk. Kemudian, Kaisar Abadi Yihai langsung meninggalkan pintu masuk dan memasuki Laut Bintang Kematian. Setelah mencari di Laut Bintang Kematian beberapa saat, dia tidak menemukan kapal besar itu. Apa yang terjadi? Kapal besar itu jelas menuju ke arah wilayah abadi 9 provinsi, mengapa tidak terlihat? Kaisar Abadi Yihai mengerutkan kening, tidak mengerti. Setelah itu, dia tidak berhenti, meninggalkan Laut Bintang Kematian, kembali ke pintu masuk wilayah abadi 9 provinsi, dan bertemu Bai Yue. Kaisar Abadi Yihai, bagaimana penyelidikannya? Tidak ada jejak kapal besar itu, dan tidak ada jejak babi Taois. Sepertinya sesuatu pasti telah terjadi. Jadi, kapal besar yang kamu lihat, Kaisar Abadi Yihai, sudah pergi. Mungkin, Bai Yue bingung. Tapi kenapa? Kaisar Abadi Yihai menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti. Ada kemungkinan 90% bahwa kapal besar itu datang untuk menyerang wilayah abadi Kyushu, jadi tiba-tiba pergi, dan rasanya tidak biasa. Apakah itu mengungkapkan sesuatu yang salah? Bai Yue berpikir sejenak dan berkata, Zhu Baji telah menghilang. Mungkin kepergian kapal besar yang tiba-tiba itu ada hubungannya dengan dia. Ayo kembali ke wilayah abadi 9 provinsi dan beritahu tuannya berita itu. Baiklah, kamu bisa kembali sendiri, aku akan terus tinggal di sini, mungkin ada sesuatu yang tertunda di Zubaji. Bab 332, Uang Badan di Istana Bawah Tanah, Amnesia. Istana bawah tanah yang remang-remang itu membuat orang-orang merasakan keabadian. Beberapa orang misterius berjubah hitam seperti hantu, berjalan diam-diam di istana bawah tanah itu. Jubah hitam mereka ditato dengan awan dan ombak hitam yang bergelombang, dan pada saat yang sama, sebuah teratai hitam ditato di dada mereka. Rasanya seperti berguling-guling dalam kegelapan yang tak berujung. Pada saat ini, kekosongan di depannya bergolak dan mulai berputar. Orang-orang misterius berjubah hitam ini terkejut. Pria misterius berjubah hitam itu mengangkat tangannya dan memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk berhenti. Mereka menatap kekosongan yang bengkok itu. Ci. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan misterius dilepaskan dalam kekosongan yang bengkok itu. Pada saat ini, tampaknya semua yang ada di seluruh istana bawah tanah itu diam. Semua orang berjubah hitam mempertahankan penampilan mereka masing-masing, seolah-olah mereka telah menjadi patung, tidak bergerak. Pada saat ini, dalam kekosongan yang terdistorsi, seberkas cahaya berkedip-kedip. Segera setelah itu, ada suara, bang, di istana bawah tanah itu. Sesuatu sepertinya jatuh ke tanah. Pada saat ini, di istana bawah tanah, semuanya tetap diam, keheningan yang mematikan, tanpa suara apapun. Begitu pula, waktu tampaknya berhenti pada saat ini. Akhirnya, entah sudah berapa lama berlalu. Terdengar suara batuk lemah dari istana bawah tanah yang sunyi. Batuk-batuk. Di istana bawah tanah yang remang-remang, dia perlahan membuka matanya tidak berbinar, dia bingung,
dan tampak tidak tahu apa-apa. Pada saat yang sama, waktu yang awalnya mandek juga berlalu lagi. Orang-orang berjubah hitam itu akhirnya bisa menggerakkan tubuh mereka. Mereka menatap seorang gadis yang tiba-tiba muncul di istana bawah tanah, tetapi tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Yang ku tahu hanyalah bahwa dalam sekejap, gadis ini muncul. Ada keanehan. Dalam tim pria berjubah hitam, pemimpinnya adalah seorang pemuda kurus tanpa daging di pipinya, dan penampilannya bahkan lebih kasar. Pemuda kurus itu melihat imajinasi gadis itu di bawah istana bawah tanah yang redup, dan matanya berbinar. Ini adalah gadis Loli, matanya besar dan cerah, tetapi dia bingung, kulitnya seperti salju, dan wajahnya manis dan cantik. Dia adalah embrio kecantikan yang lengkap. Meskipun saya tidak tahu mengapa itu muncul di istana bawah tanah yang abadi ini. Tetapi pemuda kurus itu sudah memiliki ide di dalam hatinya. Si cantik kecil ini, dia menginginkannya. Berikan pelindung ini untuk menangkapnya. Pria berjubah hitam di belakangnya bergerak tiba-tiba dan menembak gadis Loli itu. Namun, jaraknya hanya sekitar 3 meter dari gadis lolita itu. Beberapa orang berjubah hitam yang melesat keluar mengeluarkan jeritan kesakitan yang mengerikan. Tubuh mereka menua dengan cepat saat ini, seolah-olah mereka telah kehilangan vitalitas dan kehidupan mereka, dan akhirnya berubah menjadi beberapa mayat yang layu. Pemuda kurus itu benar-benar tercengang ketika dia melihat pemandangan ini. Kalian harus tahu bahwa beberapa bawahannya ini memiliki kultivasi alam jiwa baru lahir. Untuk dapat melenyapkan bawahannya dengan mudah, setidaknya mereka memiliki tingkat kultivasi transformasi dewa, atau bahkan pemurnian void. Satu hal penting lagi, dia bahkan tidak melihat bagaimana gadis Loli ini melakukannya. Apakah kamu iblis? Gadis Loli ini terlihat jelas hanya di masa remajanya. Apakah itu Tianshan Tongmao? Apakah itu monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun? Sangat mengerikan. Ini membuat wajah pemuda kurus itu ketakutan hingga memutih, menelan seteguk air liur, dan tidak lagi memiliki pikiran yang tidak masuk akal tentangnya. Pada saat ini, gadis Loli itu tanpa ekspresi dan berjalan menuju pemuda kurus itu selangkah demi selangkah. Pemuda kurus kering itu menjadi pucat karena ketakutan dan bergegas kembali. Tidak, jangan ke sini. Tiba-tiba, tekanan yang mengerikan turun, seolah-olah itu adalah gunung, dan pemuda kurus itu tidak bisa bernapas. Sekarat, pemuda kurus itu putus asa. Tetapi aku melihat gadis Loli itu berjalan di depan pemuda kurus itu. Dia tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak memiliki emosi, hanya mata yang menatap pemuda kurus itu penuh dengan kebingungan dan kebingungan. Pemuda kurus dan kurus itu tidak berani menatapnya, gemetar, wajah pucat, mata tertutup, dan ekspresi mengakui kematian. Tetapi pada saat ini, pemuda kurus itu mendengar gadis Loli itu berbicara. Siapa aku? Pemuda kurus itu terkejut dan membuka matanya tanpa sadar. Dia melihat kebingungan dan kebingungan di mata gadis Loli itu. Pada saat ini, gadis Loli itu berbicara lagi. Di mana ini? Dan siapa kamu? Pemuda kurus itu berpikir dalam hati. Mungkinkah gadis cantik ini mengalami amnesia? Dia menoleh cepat dan berkata cepat, "Nona, apakah Anda lupa? Ini adalah istana bawah tanah abadi. Saya adalah Raja Pelindung Dharma Tiran dari Sekte Buddha-Buddha. Anda adalah gadis suci Buddha dari Sekte Buddha-Buddha." Gadis Loli itu sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata Wang Badan. Dia mencoba mengingat, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Istana bawah tanah abadi. Apakah Anda Raja Tiran? Saya adalah orang suci dari Sekte Buddha. Wang Ba menganggukkan kepalanya dengan berani, senang di dalam hatinya, apakah dia menipunya?
Namun Wang Badan jelas terlalu senang. Aku melihat gadis loli itu tiba-tiba tertembak, sebilah pedang tergantung di tenggorokan Wang Badan. Gadis loli itu berkata dengan dingin, "Apakah kamu berbohong padaku?" Pedang itu mengalir dengan kekuatan yang menakutkan dan mencengangkan, melepaskan udara dingin dari bilahnya, menyebabkan hati Wang Ba yang pemalu bergetar. Wang Badan tercengang. Dia segera berlutut dan memohon belas kasihan. "Tuan, tolong ampuni hidupmu. Bawahanmu benar-benar jujur, dan mereka tidak akan pernah berani menipu orang suci itu. Kalau tidak, langit akan disambar petir dan guntur. Jongkok di lubang tidak bisa menarik apa-apa, melahirkan bayi tidak punya mata sialan, keluarlah dia dibacok sampai mati. Nona, Anda harus percaya pada bawahan Anda." Bab 333, awal dari Sekte Umur Panjang, undang mereka untuk datang. Istana bawah tanah yang kekal, gelap dan gelap. Wajah Wang Badan menjadi pucat, dia berlutut di tanah, dan membuat sumpah beracun untuk memohon belas kasihan. Dia sangat takut. Aku tidak tahu apakah gadis loli ini akan membunuhnya jika dia tidak setuju. Itu akan sangat menyedihkan. Gadis loli itu menatapnya diam-diam, mencoba mengingat kembali ingatannya. Aku ingin mengingat sesuatu dari kata-kata Wang Badan. Dia mengerutkan kening, dan kepalanya tiba-tiba sakit. Biarkan dia tidak berani memikirkannya lagi. Hanya bisa menyerah. Aku mendesah dalam hati. Kenapa? Aku tidak bisa mengingat apapun. Apakah aku benar-benar gadis suci Buddha? "Singkirkan pedang itu," katanya. "Kamu bangun." Wang Ba berdiri dengan gemetar dan penuh hormat. "Terima kasih, Nyonya Suci." Dia sangat terkejut, sepertinya hidupnya terselamatkan untuk sementara. "Bawa aku ke Sekte Buddha," kata gadis loli itu. Dia berpikir, mungkin jika dia pergi ke Sekte Buddha, dia akan dapat mengingat sesuatu. Cahaya redup melintas di mata Wang Badan, dengan senyum mengejek di wajahnya, dia mengangguk dan membungkuk. "Nona, tentu saja Anda bisa pergi ke Sekte Buddha-Buddha, tetapi sekarang sekte tersebut telah memberi saya tugas. Hanya setelah menyelesaikan tugas, Anda dapat membawa gadis suci ke Sekte Buddha lagi." "Misi apa?" Wang Badan tidak menyembunyikannya, katanya. "Sekte Setan Buddha telah mencapai kerjasama dengan 3 keluarga abadi utama di Yunzhou, dan akan memulai sekte panjang umur dalam 3 hari. Ajaran panjang umur." Rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di hati gadis loli itu. Ajaran panjang umur ini, dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, Anda tidak dapat memikirkan apapun. Sebaliknya, kepalanya semakin sakit. Dia mengerutkan kening dan berhenti mengingat. "Ceritakan tentang ajaran panjang umur." Wang Badan sangat hormat. "Nona, masalah sekte panjang umur adalah cerita yang panjang, mari kita bicarakan perlahan di jalan." Gadis loli itu mengangguk. Adapun hati Wang Badan, ada rencana jahat. Awalnya, dia juga khawatir bahwa dia tidak cukup untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh agama ini. Dan tugas ini adalah pergi ke gereja panjang umur Yunzhou di benua Kyushu. Pergi dan bawa kembali seorang pria dengan tubuh abadi. Dan di depannya, dengan gadis loli amnesia ini. Mungkin dengan bantuannya, tidak perlu bekerja sama dengan 3 keluarga abadi utama di Yunzhou untuk menghancurkan sekte umur panjang. Bawa kembali umur panjang. Tentu saja, premisnya adalah gadis loli amnesia itu harus ditipu. Adapun untuk bisa menipu, itu tergantung pada kemampuan Wang Badan sendiri. Namun, Wang Badan masih penuh percaya diri. Selama dia diberi waktu, seorang pria bisa ditipu menjadi seorang wanita. Belum lagi seorang gadis yang amnesia. Itu tidak bisa lebih sederhana. Kyushu Xianyu,
Gunung Feixian. Bai Yue kembali dari pintu masuk Jiushu Xianyu, siap memberitahu Chen Chang'an tentang situasi di Lautan Bintang Kematian. Namun, di Gunung Feixian, dia tidak melihat Chen Chang'an. Saya melihat Xiao Tail berlatih keras dan sungguh-sungguh di bawah pohon linden di halaman kecil. Bai Yue hendak bertanya kepada Xiao Tai, di mana tuannya. Chen Chang'an tiba-tiba muncul di Gunung Feixian. Bai Yue, mengapa kamu kembali? Di mana Kaisar Abadi Yihai dan Su Baji? Ekspresi Bai Yue serius. Ceritakan pada Chen Chang'an semua yang kau temukan di Lautan Bintang Kematian. Kapal besar itu tidak terlihat dimanapun dan tampaknya telah berangkat. Keberadaan Zubaji saat ini tidak diketahui, dan kemungkinan besar ia akan ditangkap. Dengarkan apa yang dikatakan Bai Yue. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Kapalnya telah menghilang, dan keberadaan Subaj. Ia tidak diketahui. Ya, Tuan. Mata Chen Chang'an dalam, dan ia memikirkan para dewa kuat yang tiba-tiba datang ke pegunungan 100.000 hari ini. 3 penguasa abadi dan 1 raja abadi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah abadi 9 provinsi. Apakah ini terkait dengan ini? Jalan Chen Chang'an, Bai Yue, 4 dewa, 3 kaisar abadi, dan 1 kaisar abadi telah datang ke pegunungan 100.000. Bai Yue mendengarkan dengan ekspresi tidak percaya. 4 dewa. Ini membuat Bai Yue benar-benar tidak terduga. Wilayah abadi Kyushu ini baru saja melambung, dan para dewa ini tidak datang dari pintu masuk wilayah abadi Kyushu. Namun, itu muncul di wilayah abadi Kyushu. Secara logika, ini tidak mungkin. Bai Yue tiba-tiba mengerutkan kening, dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah mereka menghindari pintu masuk ke wilayah abadi Kyushu, dan mereka membuka pintu masuk ke wilayah abadi Kyushu sendiri di penghalang wilayah abadi? Apakah masih bisa seperti ini? Chen Chang'an sedikit terkejut. Bai Yue mengangguk. Ya, Tuan, tetapi itu tidak mudah. Bagaimanapun juga, itu membutuhkan kekuatan domain Ether Gu. Dan Gu pemakan wilayah ini memiliki kekuatan hukum Dao, yang dapat langsung melahap penghalang wilayah abadi, sehingga membuka pintu masuk wilayah abadi. Dan Raja Abadi itu sangat kuat. Jika Anda memiliki sesuatu seperti Gu pemakan wilayah, tidak sulit untuk membuka pintu masuk ke wilayah abadi sendiri. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Gerbangnya tidak terbuka, tetapi membuka lubang kecil dan datang ke Gunung 100.000. Itu pasti memiliki tujuan yang tidak murni. Kemungkinan besar itu terkait dengan kapal besar di Laut Bintang Kematian. Bai Yue setuju dengan Chen Chang'an. Baiklah, kalau begitu undang mereka untuk datang. Setelah berbicara, Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Keempat guyuan yang berkeliaran di Gunung 100.000 tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, keempat guyuan muncul di Gunung Feixian. Di depannya ada seorang pemuda yang lembut dan anggun berjubah putih dan seorang wanita cantik berpakaian putih. Keempat guyuan tercengang. Bagaimana ini? Tanda tanya. Pas, beberapa orang di komentar mengatakan bahwa alurnya tidak bagus. Baru-baru ini, kerangka tindak lanjut telah disesuaikan, jadi ada beberapa pembaruan untuk saat ini. Maaf. Poin lain, seseorang membuka mulut untuk mengatakan plagiarisme, maka tolong berhenti bicara omong kosong, buku mana yang dijiplak, apa yang dijiplak, dan bab mana yang dijiplak. Cerita mana yang dijiplak. Tolong buat palet warna. 600.000 kata saya semuanya diketik dengan mengetiknya di keyboard. Anda mengatakan saya menyalinnya. Dapatkah Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan? Bab 334, Pembunuhan dalam satu kata. Guyuan dan ketiga bawahannya konyol.
tiba-tiba muncul di Gunung Feixian. Mengejutkan mereka, bahkan tidak menanggapi. Apa yang terjadi? Bukankah kita bertanya tentang Chen Chang'an di pegunungan 100.000? Dengan kata lain, siapa pemuda berjubah putih dan wanita cantik di depan mereka? Tapi untuk Gu Yuan, dia cepat pulih. Dia menatap pria dan wanita di depannya dengan ekspresi serius dan hati-hati, dan berbicara dengan suara yang dalam. Siapa kamu? Gu Yuan, sebagai Xianjun yang kuat, dipindahkan ke sini tanpa tindakan pencegahan apapun. Seperti yang bisa Anda bayangkan, sungguh makhluk yang kuat yang bisa melakukannya. Apakah itu penguasa domain abadi? Atau mungkin itu orang suci keabadian? Gelisah di hatinya, dia menatap pria dan wanita di depannya dengan serius. Dia telah melihat wanita ini. Aku melihatnya di pintu masuk alam abadi Kyushu. Tanpa diduga kembali. Dan siapa pemuda berjubah putih di sebelahnya? Pemuda berjubah putih itu tidak memiliki fluktuasi apapun dalam kultivasinya, tetapi itu memberinya perasaan alami dan tak terduga. Seolah-olah menatapnya, dia merasa seperti sedang melihat gunung yang megah, yang membuat jiwanya merasa kagum dan berdenyut. Secara keseluruhan, sangat menakutkan. Gu Yuan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Mungkinkah orang ini adalah Chen Chang'an? Hati Gu Yuan rumit dan berat. Seperti yang diharapkan dari pria yang melawan kesengsaraan guntur yang melonjak. Itu sekuat yang dikabarkan. Tetapi mengapa Chen Chang'an menemukan mereka? Mungkinkah dia menunjukkan kakinya dan ditemukan? Chen Chang'an menatap Gu Yuan dengan acuh tak acuh. Dan alih-alih menjawab kata-katanya, dia membalas. Apa tujuanmu datang ke Gunung Siwanda? Saat berbicara, itu memberi orang keagungan tertinggi, seperti dewa yang membuat orang takut dan takut. Tiga penguasa abadi di belakang Gu Yuan bingung dan panik. Wajah Gu Yuan pucat, dan dia bahkan tidak bisa menahan keagungan ini. Hanya saja Chen Chang'an membuka mulutnya, yang membawa tekanan luar biasa pada tubuh dan jiwa mereka. Terlalu kuat, Gu Yuan menggigit kepalanya dan berkata dengan hormat, Tuanku, kami tidak punya tujuan datang ke pegunungan 100.000. Kami hanya mendengar tentang prestise tertinggi Tuan, dan datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan. Bai Yue menatap Gu Yuan dan yang lainnya dengan dingin. Aura mereka terkendali, dan tidak ada kebocoran sama sekali, dan mereka mengatakan bahwa kultivasi mereka sendiri dipertahankan di alam pemurnian Void. Kalau saja sang guru tidak melihat penyamaran mereka, bahkan keempat Gu Yuan muncul di depannya. Bai Yue tidak mungkin bisa melihat mereka. Tiga penguasa abadi dan satu raja abadi begitu kuat, tetapi mereka menyembunyikan kultivasi mereka. Hanya saja Bai Yue tidak mempercayai omong kosong mereka ketika dia datang ke Gunung Siwanda untuk memberi penghormatan kepada sang guru. Chen Chang'an menatapnya dengan ringan. Benarkah? Gu Yuan dengan cepat mengangguk untuk menjawab. Itu saja, Tuanku. Yang mulia, Anda telah memberi manfaat bagi Kyushu. Kami memuja Anda, dan kali ini, kami ingin melayani Anda. Demi orang dewasa, kami pasti akan berkultivasi dengan keras, menjadi abadi sesegera mungkin, dan melindungi wilayah abadi 9 provinsi. Saat berbicara, dia melihat Chen Chang'an dengan senyum tipis di wajahnya, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkan jari telunjuknya ke Gu Yuan. Tiba-tiba, Gu Yuan hanya merasakan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwanya gemetar, wajahnya pucat, dan ada keringat dingin di dahinya. Entah mengapa, saat Chen Chang'an mengarahkan jarinya ke arahnya, aura dingin kematian menyelimutinya, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Tuan, besar, ini Anda. Sudut mulut Chen Chang'an sedikit terangkat. Buat permainan, jangan takut. Telah berbicara,
jarinya menunjuk ke arah Gu Yuan. Kemudian dia menunjuk ke kaisar kuno di sebelah kanan di belakang Gu Yuan. Saat jarinya dilepas, Gu Yuan menghela napas lega dari lubuk hatinya. Ada perasaan berjalan melewati gerbang neraka, sangat menakutkan hingga dia hampir jatuh ke tanah. Baru saat itulah dia menyadari bahwa punggungnya basah oleh keringat. Anda tahu, Anda adalah peri. Tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia menjadi pengecut. Chen Chang'an menunjuk ke kaisar kuno. Anda berkata, apa tujuan datang ke Gunung Siwanda? Kaisar kuno itu goyah dan panik. Tuan, besar, itu kita. Sebelum kata-katanya selesai, tiba-tiba terdengar. Hanya terdengar suara, ledakan. Tubuh kaisar kuno itu benar-benar meledak. Darah berceceran. Gu Yuan dan dua kaisar abadi yang tersisa sama sekali tidak siap, dan darah berceceran di sekujur tubuh mereka. Adegan ini memiliki dampak visual yang sangat besar. Mereka tercengang dan tercengang. Terutama kedua kaisar abadi itu ngeri dan takut, dan pikiran mereka kosong. Bagaimana cara mati? Mengapa dia tiba-tiba mati? Mata Chen Chang'an terbuka dan tertutup, matanya acuh tak acuh. Menunjuk ke kaisar abadi lainnya. Dia gagap dan membuang-buang waktu, katamu. Kaisar abadi tidak dapat menahan gemetar di sekujur tubuhnya. Aku, Bang, tidak berarti. Diiringi teriakan, tubuh jasmani kaisar abadi ini meledak. Berubah menjadi kabut darah. Penguasa abadi terakhir sangat ketakutan hingga ia jatuh ke tanah dengan ekspresi panik dan putus asa. Di sisi lain, wajah Gu Yuan seputih selembar kertas, dan hanya ada satu perasaan di hatinya. Begitulah kuatnya Chen Chang'an di depannya. Ini adalah kaisar abadi, bukan biksu biasa di alam abadi Kyushu. Di domain abadi Nether, ia juga merupakan pembangkit tenaga listrik kelas 1. Tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Bahkan Gu Yuan tidak menyadari adanya fluktuasi kekuatan pada Chen Chang'an, dan ia bahkan tidak melihat Chen Chang'an mengambil tindakan. Dua anak buahnya tewas. Kekuatan yang sangat kuat, itu sangat mengejutkan hingga kulit kepala Gu Yuan mati rasa dan jiwanya gemetar. Kekuatan Chen Chang'an benar-benar di luar imajinasinya. Pada saat ini, ia penuh dengan penyesalan. Mengetahui kekuatan Chen Chang'an dari setan babi itu, dia seharusnya tidak datang ke Kyushu Xianyu untuk menanyakan situasinya. Bab 335, 18 tahun kemudian, aku masih orang baik. Chen Chang'an menatap kaisar abadi terakhir yang ambruk ke tanah dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Dia tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Kau bilang, kaisar abadi terakhir, dia benar-benar ketakutan. Semua sekaligus. Tidak berani bersembunyi sama sekali. Gu Yuan merasa getir di hatinya. Namun, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia percaya, jika kau menghentikan dirimu sendiri, itu pasti sama dengan dua kaisar abadi di depan mereka, dan mereka semua jalan buntu. Bai Yue mengerutkan kening saat mendengarkan kata-kata kaisar abadi. Orang-orang ini memang terkait dengan kapal besar di lautan bintang kematian yang dikatakan kaisar abadi Yi Hai sebelumnya. Yang tidak diharapkan Bai Yue hanyalah itu. Setelah Zubaji ditangkap oleh Gu Yuan, dia bahkan membocorkan segalanya tentang wilayah abadi 9 provinsi. Jadi, Gu Yuan dan yang lainnya akan menghindari pintu masuk wilayah abadi 9 provinsi, dan menggunakan kekuatan hukum domain melahap Gu untuk membuka pintu masuk terpisah dan memasuki wilayah abadi 9 provinsi. Sebagai bawahan tuannya, Zubaji membocorkan situasi wilayah abadi 9 provinsi hanya karena mantra Gu. Namun, itu juga salahnya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana tuannya akan menghadapi Zubaji. Dan Chen Chang'an, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Kaisar Abadi, matanya dalam,
dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kaisar Abadi panik dan berlutut di tanah, dengan putus asa memohon belas kasihan. Tuan, ampuni hidup Anda. Saya ingin mengampuni hidup saya, oke, kalau begitu saya akan mengajukan pertanyaan lain. Tuan, silakan bicara. Kaisar Abadi gemetar dan gemetar. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Penguasa Abadi terkejut, dan kemudian dia sangat gembira, berpikir bahwa orang dewasa pasti sengaja membiarkannya pergi. Jika tidak, mengapa mereka menanyakan pertanyaan yang begitu sederhana kepadanya? Maaf, Tuan Guyuan. Para bawahan ingin melangkah mundur. Cencangan ini membunuh orang jika dia tidak setuju satu sama lain, itu benar-benar mengerikan. Para bawahan benar-benar tidak berani menghadapinya lagi. Sang penguasa abadi sama sekali tidak ragu, dengan keterkejutan dan antisipasi di dalam hatinya, dan menjawab. Tuan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Bang! Begitu suara itu jatuh, kekuatan yang mengerikan muncul dari tubuh Kaisar Abadi. Kekuatan itu langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Saya khawatir Kaisar Abadi ini tidak akan mengerti sampai dia meninggal. Semua orang jelas mengerti. Mengapa membunuh orang? Wajah Guyuan pucat, sudut mulutnya berkedut, dan dia hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia basah kuyup oleh darah ketiga bawahannya, dan seluruh tubuhnya meneteskan darah. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Awalnya di dalam hati Guyuan. Itu juga ide yang sama dengan Kaisar Abadi itu. Aku pikir Chen Chang'an akan membiarkannya pergi. Aku tidak menyangka akan begitu murung, dan aku terbunuh jika aku menjawab dengan benar. Dia putus asa. Aku khawatir aku tidak bisa lolos dari kematian. Chen Chang'an melihat kabut darah yang meledak dari Kaisar Abadi, dan berkata dengan ringan pada dirinya sendiri. Maaf, kamu tahu terlalu banyak untuk menahanmu. Bai Yue. Lalu, Chen Chang'an mengepalkan tangan kanannya dengan 5 jari, menggunakan kekuatan semua makhluk. Kabut darah yang diciptakan oleh 3 kaisar abadi yang telah mati segera mengembun menjadi 3 ramuan. Ini adalah esensi kental dari semua kekuatan kaisar abadi. Pil ini unik di dunia, dan hanya Chen Chang'an yang memilikinya. Khasiat obatnya sangat kuat. Aku bertanya-tanya apa manfaatnya bagi para biksu jika mereka membayar pil itu. Terutama setelah melihat metode Chen Chang'an mengubah 3 kaisar abadi yang telah mati menjadi 3 ramuan. Guyuan terkejut. Chen Chang'an ini juga menjadi lebih misterius dan kuat di dalam hatinya. Sejak bertemu Chen Chang'an, semua caranya terungkap. Aku khawatir itu hanya puncak gunung esnya. Guyuan merasa getir di dalam hatinya. Kau bisa pergi dan membalas dendam untuk saudaramu. Chen Chang'an bertanggung jawab atas wilayah abadi 9 provinsi ini. Aku khawatir hanya wilayah abadi tingkat ke-5 dan ke-6 yang dapat berperang. Dengan kekuatan Nether Immortal Territory, itu sama sekali tidak mungkin. Guyuan mengakui takdirnya. Kekuatan Chen Chang'an sangat mengerikan dan tak terduga. Guyuan tidak berpikir untuk melarikan diri. Namun tidak ada kepastian bahwa dia akan dapat melarikan diri. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Chen Chang'an, benar sekali, ini akan datang untuk menghancurkan 9 Provinces Immortal Territory milikmu, dan itu jatuh ke tanganmu hari ini, dan aku akan mengakuinya. Bunuh atau potong, sesukamu. 18 tahun kemudian, Guyuan masih orang baik. Chen Chang'an mendengarkan dan mencibir. Oh, 18 tahun kemudian. Dia merasa perlu memberi Guyuan rasa kekuatannya. Angkat jarimu sedikit, itu mengerikan. Aku melihat seberkas laser Destruction Aurora melesat keluar. Alis Guyuan tertembus. Guyuan mati. Setelah kematian,
Kekuatan yang bertanggung jawab atas hidup dan mati. Gou Yuan yang sudah mati dibangkitkan. Gu Yuan merasa ngeri. Apa yang telah kau lakukan? Dia jelas mati di tangan Chen Chang'an, tetapi dia dibangkitkan oleh Chen Chang'an. Dia adalah Xianjun, membawa kekuatan kemakmuran ribuan makhluk abadi, mencapai pusat kekuatan di wilayah mereka. Bahkan ramuan kuno yang dapat membantu menghidupkan kembali orang-orang sulit untuk dihidupkan kembali sama sekali. Tetapi, dia hidup. Gu Yuan menjadi semakin menyadari kedalaman Chen Chang'an yang tak terduga di depannya. Seperti gunung yang megah dan agung, seperti alam semesta yang luas, orang-orang kagum, takut. Hanya bisa melihat ke atas. Bahkan penguasa alam abadi yang paling kuat. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya.